apa yang diajarkan oleh MTR, prinsip-prinsip dasar. Kan banyak orang kan ingin bergabung dengan MTR, hingga akhirnya banyak juga testimoni-testimoni yang menyatakan utang sekian ratus miliar selesai, utang miliar selesai gitu. Menurut Pak Sigit sendiri, prinsip-prinsip yang dilakukan oleh mereka dan hingga akhirnya mereka selesai dan itu diajarkan langsung oleh MTR apa Pak Sigit? Tafadhal. Kalau prinsipnya saya lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, malam yang luar biasa, kita akan ngobrol santai dengan seorang pengusaha MTR khususnya, pengusaha MTR dari Jogja. Beliau pendakwah dari Jogja. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung dan masyarakat tanpa riba khususnya di Jogja bisa langsung ketemu dengan beliau. Beliau adalah pengusaha di bidang otomotif ya. Beliau adalah Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak, mohon maaf saya ganggu waktunya. Dalam rangka kita akan belajar tentang bagaimana Pak Sigit ini sekarang menjadi pegiat, kita nyebutnya ya Pak ya, pegiat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak Sigit ya? Betul sekali ya. Pak Sigit, pertanyaannya begini, apa yang membuat Pak Sigit memutuskan saya jadi pegiat? Padahal kan kalau pegiat itu kan ada waktu yang keluar, uang juga, keluarga yang ditinggalkan dan lain sebagainya karena bolak-balik mungkin belajar, meriayah umat gitu. Apa yang memutuskan Bapak untuk saya mau menjadi pegiat MTR dan saya mau berdakwah di MTR? Monggo Pak Sigit. Silakan. Simpel sih sebenarnya Mas. Berawal dari sesuatu yang dulu sempat berkecamuk juga. Ya namanya orang bisnis, dulu kita juga memulai usaha dengan bisnis dengan utang juga gitu. Ya, kira-kira 24 tahun yang lalu lah. Selama 15 tahun kita berbisnis dengan utang. Tapi alhamdulillah 12 tahun yang lalu kita sudah bisa lepas dari utang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita juga bergabung di MTR baru sekitar 3 tahun yang lalu lah. Jadi praktis saya bergabung di MTR memang dalam kondisi udah tidak ada utang. Alhamdulillah. Tidak ada utang. Iya, hanya kadang-kadang orang tanya juga, ngapain masuk MTR kok nggak ada utang gitu? Apa yang dicari, apa yang dikejar gitu. Nah, kalau saya boleh cerita, ada suatu hal yang membuat hati lega gitu, dada lega gitu dengan masuk ke MTR gitu. Saya pribadi masuk ke MTR tidak dari sisi hutang, tapi dari sisi saya itu orangnya suka ikut seminar-seminar itu. Seminar apapun ya, pembelajaran. Bahkan dari waktu kuliah itu seminar yang nggak ada hubungannya sama kuliah saya orang ekonomi itu sering saya datangi gitu. Yang penting saya cari ilmunya, entah itu pakai atau enggak gitu. Begitu juga pada saat saya ikut SMHTR di tahun 2017. Di mana itu Pak? Di Jogja. Waktu itu di Jogja, saya sendiri, tidak sama istri juga. Karena waktu itu kita pemahaman tentang utang apalagi riba itu masih sangat abstrak lah. Nggak tahu gitu lah. Saya waktu itu hanya pengen belajar aja itu. Apa ada sih bisa mengembangkan usaha tanpa utang, bisa mengembangkan harta tanpa utang, apa ada itu. Nah, belum sampai itu 2 hari. Belum sampai hari pertama itu selesai gitu, di kepala ini udah banyak ide yang mau bisa dilakukan itu. Salah satunya ide yang paling sederhana adalah ini saya udah bisa ngomong sekarang. Teman-teman atau siapapun yang datang udah teman lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang hanya mau pinjam utang itu, pinjam uang untuk utang, padahal banyak orang yang datang seperti itu. Biasanya setelah itu nggak bisa kembalikan juga. Tidak hanya uangnya kita aja yang hilang, tapi juga persaudaraannya juga hilang juga gitu Mas Budi. Nah dari situ kita mulai dakwah tipis-tipis nih saya. Apa sih utang, tabiat berutang itu apa sih? Dan juga buat kita sendiri juga bahwa kalau kita mau utangi orang ya udah niat kita adalah niat membantu gitu. Tidak ada bunga, tidak ada denda, kemudian
Dan kita udah ikhlas kalau kita mau ngutangi uang orang itu sudah setengahnya itu udah ikhlas gitu bahwa ini uang nggak akan kembali nih. Syukur-syukur memang kembali tapi udah kita ikhlaskan gitu. Karena seringnya kayak gitu sehingga ya udah kita bisa clear di masalah utang ini gitu. Ya sampai hari ini masih ada banyak teman-teman, bahkan teman-teman MTR yang baru kenal MTR sekali 2 kali gitu ya. Lewat Facebook udah banyak sekali sekarang teman-teman di Indonesia khususnya di Jogja itu pertama mesti mereka punya tabiat buruk tentang utang, entah yang keluarganya lah, entah yang sudah dikejar-kejar orang, kemudian dan lain sebagainya gitu. Nah dari situ kita sudah bisa udah mulai bisa bantu nih. Karena orang-orang awal yang baru kenal sama MTR biasanya itu pengen utangnya diselesain sama kita gitu. Dia punya pikiran kalau gabung sama MTR itu utang-utangnya bakal ditekel sama kita, terus dia akan bayar ke kita tanpa bunga dan bayar sesukanya gitu. Nah ini yang banyak di mindset orang Indonesia atau mindset orang kebanyakan mengenal MTR di awal. Ya mereka udah baca di Facebooknya, sudah berkali-kali melihat YouTube-nya gitu. Tapi masih pengen tahu cara praktis ngerampungi utangnya gitu. Dengan cara utang lagi. Padahal belum tentu ini. Begitu utangnya selesai, nggak ada jaminan dia untuk tidak ngutang lagi ini. Nah di MTR ini yang saya suka itu adalah bagaimana kita mengubah mindset diri kita sendiri dan teman-teman dekat atau keluarga dekat ataupun mungkin masyarakat luas gitu, bagaimana bisa mengembangkan bisnis ataupun mengembangkan keluarga apapun profesi dia gitu tanpa harus ngutang ini gimana cara. Dan itu real ada ilmunya gitu Pak. Dan itu ada ilmunya dan udah banyak ternyata teman-teman di MTR yang melakukannya. Masya Allah. Sudah ribuan yang melakukannya tuh. Nah itu yang menurut saya MTR ini adalah pelajaran kehidupan di situ. Pelajaran kehidupan. Kalau hampir 99% orang itu datang ke MTR untuk menyelesaikan utangnya, terus terang saya mungkin termasuk yang 1% itu. 1%. Dan ternyata betul MTR ini adalah gerbang cerdas kebangkitan umat. Tagline-nya adalah itu. Dan itu saya rasakan betul. Di MTR itu kita semakin cerdas gitu. Tidak hanya cerdas gimana menyelesaikan hutangnya, tapi juga cerdas untuk tidak lagi mengutang dan bisa mengembangkan bisnis kita. Sekali lagi tanpa utang. Itu yang tidak hanya sekedar tagline ternyata, tapi memang betul-betul itu kita lakukan dan kita bisa rasakan betul gitu. Dan ternyata tidak hanya berhenti di utang saja Mas Budi. Ternyata di bisnis itu juga ternyata semakin barokah gitu. Ada banyak hal yang dulu hanya kita pikirin sendiri, merasa bisnis ini bisa maju atau bisa mundur itu karena diri kita sendiri. Nah, di MTR ini kita diingatkan ternyata hukum Allah, Quran dan hadis itu tidak menyebutkan hal yang demikian. Ada ranah-ranah Allah, ada hak prerogatif Allah yang masuk ke bisnis kita, yang masuk ke kehidupan kita. Nah itu harus kita pelajari. Itu persis sama dengan yang kita pahami di bengkel motor Mas Budi. Ada kaitannya. Nah, iya ada bengkel motornya, ada kaitannya. Setiap kali kita beli motor baru atau mobil baru selalu diberikan buku panduan. Handphone pun juga diberi buku panduan. Nah setiap kali kita taruh kata kita beli mobil lah, kita mau ngeset jam yang ada di mobil saja, itu kalau nggak baca bukunya kita nggak bisa ngeset itu. Padahal hal yang sangat sederhana itu. Nah bukunya apa? Cara ngesetnya adalah belajar dari buku panduan yang ada setiap kali kita beli itu. Betul. Buku panduannya ibaratnya, katalog bukunya. Jadi di katalog buku motor itu atau mobil itu dari menghidupkan mesin sampai mematikan mesin itu ada semua di situ. Bahkan ada panduannya semua. Nah kita mikir kalau di motor aja ada, kok di kehidupan ada nggak ya? Oh ternyata jauh lebih dahsyat. Ternyata ada 2 panduan ini yang menjadi pegangan kita kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat.
Apa itu adalah Quran dan hadis ternyata. Nah, di MTR ini ternyata semua materi yang kita pelajari di MTR, mulai dari SMATR, terus sebelumnya TPW, kemudian PBTR, UBL, apapun yang kita pelajari di MTR itu, ternyata sumbernya tidak lain adalah di Quran dan sama hadis itu. Itu baru kita pahami setelah kita ikut ngaji setiap minggu sekali ini di MTR Jogja, bahkan di MTR Nasional juga masing-masing Korwil sudah melakukan kegiatan ngaji bareng-bareng ini. Ternyata sumbernya ada di Quran sama hadis semua. Itu yang membuat saya, oh iya, sekali lagi ada pelajaran kehidupan yang kita dapat di MTR itu. Siap. Begitu Mas Budi. Siap, wah, Masya Allah. Sangat luar biasa Pak Sigit. Alhamdulillah Pak Sigit ini bergabung dengan MTR tidak memiliki hutang. Dan beliau adalah sosok ketika beliau bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Beliau mampu membuktikan bahwasannya berbisnis itu tidak harus mengandalkan dengan utang piutang, apalagi dengan modal pinjam, begitu ya Pak Sigit, Pak Sigit ya? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, makanya kita akan ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya dengan beliau, tapi memang ya ilmunya sangat luar biasa, ilmunya sangat banyak, makanya kita akan ngobrol. Pak, banyak orang yang punya persepsi bahwasanya utang membangun bisnis itu dengan tidak menggunakan utang, pinjaman dari lembaga keuangan itu kayaknya nggak mungkin. Mau udah gimana gitu? Bagaimana persepsi Bapak membuat bahwasannya persepsi itu salah gitu? Ya. Silakan Pak Sigit. Memang yang terjadi di masyarakat ya 99% melakukan usaha dengan utang gitu. Karena yang paling gampang dan ditawari bahkan hari ini itu asal bisa foto pakai KTP-nya, hari ini tuh juga uang keluar gitu. Cair gitu. Sangat mudah sekali, itu yang sangat menggoda gitu. Nah, padahal kita tidak mikirin nih bayarnya bis konsekuensinya seperti apa gitu. Kalau hanya konsekuensi di dunia aja mungkin yang saya alami tidak terlalu nendang gitu. Itu kan besok kita bisa nyari lagi. Tapi begitu kita dikenalkan tentang konsekuensi buruk hutang di akhirat, itulah yang kita nggak bisa bergerak sama sekali, ibaratnya kayak gitu. Itu yang membuat tujuan hidup kita langsung kekunci gitu. Karena terus terang tujuan hidup di dunia ini hanya ada dua Mas Budi. Yang pertama adalah tunduk patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjadi pemimpin kali berdunia gitu. Kita nggak bisa milih salah satunya. Itu harus dua-duanya ini. Nah, dua-duanya ini ya kita harus jalankan semuanya. Ngomong tentang utang, kita nggak bisa lagi hanya bicara di dunia aja, tapi begitu ada konsekuensi di akhirat, Al-Baqarah 275 sampai 279 itu benar-benar menyekat ibaratnya jalan napas kita itu. Ini kalau kita nggak ngikut Quran sama hadis, kita udah nggak mungkin selamat nih. Mungkin di dunia selamat ya, tapi di akhirat besok mau apa gitu. Padahal tujuan kita hanya dua tadi gitu. Nah, sejak saat itu kita terus cari ilmunya di MTR ternyata ada, dan yang paling penting adalah dengan kita sering silaturahmi dengan teman-teman MTR ini yang di Jogja, yang di kabupaten-kabupaten, bahkan di Kulon Progo ini hebat Mas. MTR di Kulon Progo ini udah punya MTR sampai ke korcamnya, sampai ke kecamatan-kecamatannya. Ada pengurusnya. Sudah ada pengurusnya gitu. Ini yang membuat kita semangat gitu. Alhamdulillah. Dan ternyata benar, keberkahan itu ada pada saat kita silaturahim tatap muka. Itu yang selama ini mungkin kalau orang nggak pahami atau nggak melakukan, apa bedanya dengan WA? Apa bedanya dengan udah ketemu chat dan sebagainya. Betul. Gitu. Nah, ternyata hal yang kita tidak pahami selama ini itu ada, kita dikenalkan hal ini oleh MTR. Ternyata hal ini adalah apa yang ada di Quran sama hadis gitu. Nah, itu yang kita, hanya saja di MTR itu ada tantangan yang menurut saya ini membuat hidup kita semakin hidup gitu ibaratnya. Apa itu, Pak Sigit? Karena di MTR itu kita tidak hanya didorong untuk bisa berdakwah, tidak hanya didorong untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Tapi ada hal lain yang menurut saya ini sangat nendang gitu. Apa itu? Penasaran. Ini adalah ternyata kita harus menjadi tauladan di tiga hal. Satu, tauladan di ibadah kita. Kedua, tauladan di bisnis kita. Dan tauladan di lingkungan kita. Artinya
kita nggak perlu ngomong banyak-banyak, asal orang lihat apa yang kita lakukan, orang pasti akan ngikut. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ngomong keluar-keluar kemanapun, tapi yang kita lakukan tidak sesuai yang kita omongin, kita mau ngomong kayak apapun, orang nggak akan ikut. Itu yang kita lakukan terus menerus, bahkan meskipun ini berat ya Mas ya. Keteladanan di 3 hal kan nggak mungkin juga. Tapi seperti yang kita pahami juga bahwa kita tholabul ilmi, kita berdakwah tidak ada kata berhentinya. Sampai kapan? Ya sampai kita nggak kuat gitu. Sampai kita nggak ada napasnya gitu. Tentunya dengan cara kita masing-masing. Mungkin dakwah ada yang pinter ngomong di panggung. Tapi ada juga yang mungkin dia menguasai di ilmu tentang komputernya, tentang medianya, dia akan bisa kontribusi di situ, atau bahkan di bagian yang lainnya. Persis juga kalau saya ibaratkan di motor, sekali lagi di motor ini karena bisnisnya di otomotif ya. Tidak harus kita menjadi kemudinya, nggak harus kita menjadi stang kemudinya atau setirnya, tetapi dalam rangkaian dakwah itu kita bisa menjadi bautnya saja dari motor itu atau mobil itu. Karena mobil itu ada satu baut aja yang hilang dari rodanya, itu mobil itu nggak akan bisa sampai ke tujuannya, pasti akan gembos di jalan, pasti akan lepas di jalan. Nah, kita jadi salah satu baut aja di situ dari kendaraan dakwah ini, insya Allah, Allahu a'lam ya. Insya Allah kita akan sampai ke jannahnya Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Pertanyaan pamungkas Pak Sigit, gini, apa sih yang diajarkan oleh MTR gitu? Apa yang diajarkan oleh MTR? Prinsip-prinsip dasar. Kan banyak orang kan ingin bergabung dengan MTR, hingga akhirnya banyak juga testimoni-testimoni yang menyatakan utang sekian ratus miliar selesai, utang miliar selesai gitu. Menurut Pak Sigit sendiri, prinsip-prinsip yang dilakukan oleh mereka dan hingga akhirnya mereka selesai dan itu diajarkan langsung oleh MTR, apa Pak Sigit? Tafadhol. Kalau prinsipnya saya di keteladanan tadi, tidak hanya dari coachnya, tidak hanya dari teman-teman pegiat MTR, tapi dari seluruh warga MTR itu kita bisa saling belajar. Dari mana? Dengan kita seringnya tatap muka tadi. Tatap muka itu selain memberikan berkah, tapi yang lebih jauh yang dapat kita rasakan adalah kita belajar banyak dari tatap muka itu. Meskipun kita hanya diam aja dengerin orang, tapi banyak dari orang yang datang dengerin aja, dia dapat pencerahan di situ. Ada hikmah. Ya, karena orang yang bicara di MTR, dia tidak berbicara dari apa yang dia baca, tapi dari apa yang dia lakukan. Bukan teori. Dan itu proven ya Pak ya? Itu provennya di situ. Ya. Itu Mas Budi. Prinsip pertama adalah tatap muka. Tatap muka. Dengan tatap muka itu tidak ada yang bisa dibohongi. Mungkin materi yang disampaikan biasa-biasa aja, tapi dari intonasinya, dari keyakinan dia ngomong, bahasa tubuhnya itu menunjukkan orang ini hanya ngomong doang atau sudah melakukannya. Itu kelihatan sekali. Dan kita terinspirasi dari situ. Dan ternyata apa yang dia omongkan, apa yang dia lakukan, setelah kita coba lakukan, ternyata bisa juga yang selama ini mungkin kita anggap itu hal yang mustahil gitu. Ternyata bisa, dan itu udah dilakukan oleh teman MTR ribuan di seluruh Indonesia ini gitu. Alhamdulillah. Itu yang sekali lagi ini yang kita tidak dapatkan di tempat yang lain. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Pak Sigit, terima kasih banyak. Pembicaraan yang ringkas, padat, tapi sangat jelas Pak. Dan ini semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman, khususnya bagi warga masyarakat Tanpa Riba dan warga pemirsa semua yang menyaksikan acara ini Pak. Semoga bagi teman-teman yang ingin ngobrol langsung dengan Pak Sigit, bisa ngobrol langsung dengan pegiat, langsung datang ke Jogja, betul ya Pak ya? Kalau alamat usaha di mana Pak Sigit? Alamat usaha ada di Jalan Adi Sucipto, KM 7 nomor 96. Ada di bawah Jembatan Layang Simpang 3 Janti. Kalau teman-teman Jogja biasanya kumpul di mana? Kalau teman-teman Jogja kumpul ada di sekretariat MTR. Itu ada di Home Edik di Wirobrajan, daerah Wirobrajan. Di Hotel Home Edik kita punya salah satu ruangan di situ. Tapi selama corona ini teman-teman banyak ngumpul di Muamalah Store. Ada di Jalan Palagan. Bangunan milik salah satu pegiat MTR Jogja yang beliau hibahkan, beliau pinjamkan untuk kegiatan MTR. Selain itu juga ada
kegiatan juga di Aula Mustanir, milik salah satu pegiat MTR juga yang beliau hibahkan juga untuk kegiatan-kegiatan MTR. Insya Allah di Jogja kita undang semuanya ya, nggak hanya warga MTR Jogja tapi seluruh Indonesia. Kalau ke Jogja mampir ke salah satu dari tiga atau 4 tempat yang kita sebutkan tadi. Kami tunggu dengan senang hati. Masya Allah. Pak Sigit, terima kasih banyak atas perbincangannya. Terima kasih juga sudah bersedia berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga yang sedikit ini menjadi amal jariah, Pak Sigit ya. Demikianlah perbincangan singkat kita dengan Pak Sigit, pengusaha dan sekaligus pegiat dari Jogja. Ya, suatu ketika insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya Pak Sigit ya, di lain kesempatan ya. Demikianlah sekali lagi pembicaraan kita dengan Pak Sigit. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.